Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Yang saya hormati, ibu guru dan teman-teman yang menyaksikan pidato saya ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, saya, Niwayan Yunia Kurnia Putri, perwakilan dari kelompok 1, akan membawakan pidato yang berjudul mempertahankan budaya leluhur Bali. Sebagai umat beragama yang mendapat warisan dari leluhur, yaitu agama Hindu, yang merupakan pegangan pokok dalam kehidupan, dalam bersikap, berpikir, dan berbicara, menurut tata susila sudah sepantasnya kita mengetahui dan bisa menjalankan konsep beragama sehingga tidak mudah terpapar dengan ajaran ataupun aliran lain yang bisa menyesatkan jalan hidup sebagai manusia. Agar bisa mewarisi dan mempertahankan nilai luhur agama Hindu yang sudah mengakar di Bali, yang diwadahi dengan adat dan tradisi yang kuat, maka prinsip dasar beragama Hindu harus diketahui dan dikuasai, lalu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Melestarikan tradisi Bali dapat dimaknai sebagai upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tradisi warisan leluhur. Ada beberapa kebiasaan turun-temurun yang harus dikembangkan atau dimanfaatkan, kemudian semuanya harus dicegah kerusakannya atau kemusnahannya. Misalnya, dalam berpakaian, adat Bali lengkap harus dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan identitas Bali yang tiada duanya. Ada beberapa larangan yang harus kita patuhi saat berkunjung ke Bali. Yang pertama, bagi wanita yang sedang datang bulan, dilarang berkunjung ke tempat suci pura. Yang kedua, menjaga ucapan dan tidak boleh berbicara kasar, membuat onar baik di kawasan tempat suci, seperti naik ke pelinggi atau bangunan suci, atau perbuatan tercela lainnya, yaitu tidak bisa dilakukan. Pada Hari Raya Galungan dirayakan oleh agama Hindu setiap 6 bulan Bali atau 210 hari, yaitu pada hari Buddha Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon Wuku Dungulan, sebagai hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma, kejahatan. Perayaan Hari Raya Galungan identik dengan penjor yang dipasang di tepi jalan, menghiasi jalan raya yang bernuansa alami. Penjor adalah bambu yang dihias sedemikian rupa sesuai tradisi masyarakat Bali setempat. Ada beberapa rangkaian dari Hari Raya Galungan. Yang pertama, ada Tumpak Wariga, Saniscara, Sabtu, Kliwon, Wuku Wariga, disebut Tumpak Wariga, Tumpak Bubuh, atau Tumpak Pengantak, dan Tumpak Pengarah, jatuh pada 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Yang kedua, ada Sugian Jawa. Sugian Jawa berasal dari dua kata, Sugi dan Jawa. Sugi memiliki arti bersih dan suci, sedangkan Jawa berasal dari kata Jabe, artinya luar. Secara singkat, pengertian Sugian Jawa adalah hari sebagai pembersihan atau penyucian. Yang ketiga, ada Sugian Bali. Sugian Bali ini memiliki arti yaitu penyucian atau pembersihan diri atau buana alit. Yang keempat, ada Hari Penyekeban. Hari Penyekeban ini memiliki makna filosofis untuk nyekep indria, yang berarti mengekang diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Hari Penyekeban ini dirayakan setiap Minggu Pahing Wuku Dungulan. Yang kelima, ada Hari Penyajan. Penyajan berasal dari kata saja, dalam bahasa Bali artinya benar, serius. Japada Hari Penyajan ini memiliki filosofis untuk memantapkan diri untuk merayakan Hari Raya Galungan. Yang keenam, ada Hari Penampahan. Hari Penampahan jatuh sehari sebelum Galungan, tepatnya pada hari Selasa, Wage Wuku Dungulan. Pada hari ini, umat akan disibukkan dengan pembuatan penjor sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diterima selama ini. Penjor ini dibuat dari batang bambu yang melengkung, kemudian diisi hiasan sedemikian rupa. Selain membuat penjor, umat Hindu juga menyembelih babi yang dagingnya akan digunakan sebagai pelengkap upacara. Penyembelih babi ini juga mengandung makna simbolis membunuh semua nafsu kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Yang ketujuh, Hari Umanis Galungan. Pada Umanis Galungan, umat akan melaksanakan persembahyangan. Anak-anak akan melakukan tradisi ngelawang pada hari ini. Ngelawang adalah sebuah tradisi di mana anak-anak akan menarikan barong disertai gamelan dari pintu rumah penduduk satu ke yang lainnya, atau lawang ke lawing. Yang kedelapan, Hari Pemaridan Guru. Kata pemaridan guru berasal dari kata marit dan guru. Marit sama artinya dengan ngelungsur atau nyurut atau memohon. Dan guru tiada lain adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Dapat diartikan bahwa hari ini adalah hari untuk nyurut atau ngelungsur waranugraha dari Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Guru, dirayakan pada Sabtu Pon Wuku Galungan. Yang kesembilan, ada Ulihan. Ulihan artinya pulang atau kembali. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah hari kembalinya
para dewata-dewati atau leluhur kekayangan dengan meninggalkan berkat dan anugerah panjang umur. Dirayakan pada Minggu Wage Wuku Kuningan. Yang ke-10, ada Hari Pemaca Agung. Kata pemaca berasal dari kata paca yang artinya tekek dalam bahasa Bali atau tegar. Makna pemacakan agung ini adalah sebagai simbol keteguhan iman umat manusia atas segala godaan selama perayaan Hari Galungan, dirayakan pada Senin Kliwon Wuku Kuningan. Selanjutnya ada Hari Raya Kuningan. Hari Suci Kuningan dirayakan umat dengan cara memasang tamyang, kolem, dan endong. Keunikan Hari Raya Kuningan selain penggunaan warna kuning adalah yaitu persembahyangan harus sudah selesai sebelum jam 12 siang, sebab persembahan dan persembahyangan setelah jam 12 siang hanya akan diterima buta dan kala karena pada dewata semuanya telah kembali ke kayangan. Warna kuning yang identik dengan Hari Raya Kuningan memiliki makna kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan. Hari Pekatuakan. Hari ini adalah runtutan terakhir dari perayaan Galungan dan Kuningan, dilaksanakan dengan cara melakukan persembahyangan dan mencabut penjor yang telah dibuat pada hari penampahan. Penjor tersebut dibakar dan abunya ditanam di pekarangan rumah. Pekatuakan jatuh pada hari Rabu Kliwon Wukupang, sebulan setelah Galungan. Budaya dan tradisi yang diwarisi tersebut terkadang menjadi salah satu cara hidup sekelompok masyarakat yang masih tradisional dan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk diketahui. Tidak hanya bagi wisatawan, bahkan juga bagi warga lokal. Berikut macam-macam tradisi unik yang ada di berbagai tempat di Pulau Bali. Yang pertama, ada pemakaman Desa Trunyan. Pada umumnya, orang meninggal di Bali, terutama bagi umat Hindu, selain dikubur, bisa dibakar atau dikremasi langsung. Namun demikian, suatu tradisi unik dengan budaya yang berbeda bisa Anda temukan di Desa Trunyan, Kintamani, Kabupaten Bangli, yang juga merupakan salah satu desa Baliago. Pada saat orang meninggal, maka tubuh atau jasad mereka hanya diletakkan di bawah pohon menyan. Jasad tersebut diletakkan di atas tanah tanpa dikubur. Hanya dipagari oleh bambu atau ancak saji agar tidak dicari oleh binatang atau hewan liar. Pengerupukan atau Tawur Kesange. Tradisi mengarak ogoh-ogoh di Bali ini digelar tepat sehari sebelum Hari Raya Nyepi, sekitar jam 6 sampai setengah 7 sore. Ogoh-ogoh mulai diarak keliling desa ataupun kota. Hampir sebagian besar warga Hindu di Pulau Bali ini menggelar pawai ogoh-ogoh. Ini mereka lakukan karena berhubungan dengan ritual keagamaan. Prosesi pawai ogoh-ogoh tersebut masih dalam rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Setelah sebelumnya diadakan Tawur Kesange, memberikan upah kepada buta kala, kemudian petang harinya diusir dan diarak keliling dalam bentuk pawai. Ada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi di Pulau Bali, hari raya ini digelar sekali dalam setahun sebagai penyambutan tahun baru Sake yang jatuhnya pada bulan mati Sase Kesange. Sebuah penyambutan tahun baru yang berbeda, yaitu dengan kesunyian, ketenangan, lengang, dan sepi. Itulah sebabnya semua warga pada saat Hari Raya Nyepi tersebut tidak diboleh bepergian, menghidupkan api, membuat kegaduhan, ataupun bersenang-senang. Selanjutnya, tradisi Omed-Omedan. Budaya dan tradisi ini digelar di tengah kota dan pasar, tepatnya di Banjarkaja, Desa Sesetan, dan Pasar Selatan. Digelar setahun sekali bertepatan saat Hari Demak Geni atau sehari setelah Hari Raya Nyepi. Tradisi unik ini dimulai sekitar pukul 2 siang selama 2 jam. Proses ini hanya diikuti oleh kalangan muda-mudi atau yang belum menikah dengan umur minimal 13 tahun. Omed-omedan berarti tarik-menarik antar pemuda dan pemudi, warga Banjar, dan terkadang dibarengi dengan adegan ciuman di antara keduanya. Tradisi ini digelar sebagai wujud kegembiraan setelah pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Ini sebuah warisan budaya leluhur di Pulau Bali, memiliki nilai sakral dan dipercaya akan mengalami hal buruk jika tradisi ini tidak dilangsungkan. Kita sebagai generasi muda harus mempelajari budaya adat istiadat agar nilai-nilai luhur budaya yang ada di dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan, meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya. Adat, tradisi, dan budaya luhur yang ada harus menjadi kebanggaan kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita juga untuk memfasilitasi agar generasi muda mengenal dan mau secara sadar menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Mewariskan nilai budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sekolah dapat menyusun suatu program yang memfasilitasi berkembangnya nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang berlaku di daerah kita. Selain itu juga dapat dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, kesimpulan dari pidato yang saya bacakan, kita sebagai generasi muda patutnya selalu menjaga kelestarian budaya dan kita harus bisa menjaga aturan yang para leluhur kita telah buat. Memang sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus harus bisa mengenalkan juga budaya-budaya di daerah kita. Dan kita harus bangga dengan budaya yang sudah diwarisi oleh para leluhur kita. Tidak hanya di Bali saja, saya harap seluruh anak-anak bangsa mau menjaga dan melestarikan budaya dari daerahnya masing-masing dan terus bersemangat membuat kreativitas budaya agar bangsa Indonesia semakin dikenal dengan adat budayanya. Baik, sekian pidato tentang pelestarian budaya leluhur Bali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Hai guys, lagi warga. Ini sih. Doing. Kamu mau disuka? Hai. Kok jadi bilang hebat sama Arya? Perdebatan tata busana guys. Total sudah poni. Aduh. Buat meja ya guys. Oke, mendalam meja ini. One, two. Jangan pecah. Sing sedang. Enggak dilatih-latih. Ini. Kayak Arya. Gini.